unity. Ya, Shalom Callers, dimanapun Anda berada, malam hari ini saya suka cita sekali menyapa Anda di ruang-ruang dengar saudara bersama dengan keluarga. Malam hari secara khusus dan istimewa kita akan membahas satu tema yang menarik dari Ibu Gembala kita ya. Ibu Gembala kita akan memaparkan satu tema bagi kita semua tentang kita ini orang Kristen itu anak Allah atau anak apa? Atau orang Kristen biasa ya. Nah, kita akan bahas jadi kekristenan kita jangan sebatas kekristenan, tetapi kita masuk klasifikasi sebagai anak-anak Allah ya. Namun sebelum malam hari kita bahas dengan tuntas, kita akan mendengarkan sebuah pujian dari Sean Ariel Untung dengan judul apa? Judulnya? Doa Kami. Tuhan memberkati kita semua. Untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Kami tahu bati ada di bangsa ini. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan.
Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ya, inilah pujian dengan judul doa kami. Saya rasa menjadi doa dan kerinduan semua orang percaya. Kita rindu negeri kita dipulihkan dari segala malapetaka yang hari ini ada di tengah-tengah bangsa negara kita. Nah, malam hari ini seperti saya tadi sampaikan, kita akan membahas tentang tema orang Kristen atau anak Allah bersama Ibu Gembala kita. Selamat malam Ibu Gembala. Selamat malam. Apa yang dimaksud perbedaannya orang Kristen dengan anak Allah supaya Kolers mengerti dan memahaminya? Shalom Kolers, selamat malam, puji nama Tuhan, kita bertemu lagi, kita online lagi. Mari kita membahas mengenai orang Kristen tidak sama dengan anak Allah. Mungkin ini pertanyaan bagi kita, topik ini sangat menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ya, saat di Antiochialah pertama kali pengikut Kristus disebut dengan Kristen. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 saya bacakan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada saat masa zaman para rasul, di mana murid-murid Tuhan dibilang orang Kristen karena dibilang pengikut Kristus pada saat pertama kali di Antiochia. Mereka itu kalau menyebut sebagai orang Kristen, maka mereka berani bayar harga dengan penderitaan dan sampai membayar harga nyawa mereka akan hilang pada saat pemerintahan Romawi pada saat itu. Kita lihat para rasul dan para pengikut Tuhan yang dikejar-kejar, dibunuh sampai nyawa mereka hilang. Nah, itu pada masa saat itu. Tetapi pada pengertian saat ini orang Kristen disebut Kristen karena KTP-nya Kristen. Karena pakai atribut perhiasan agama Kristen, mungkin salib ya kan. Dan kita disebut Kristen karena kita tiap minggu ke gereja dan membawa Alkitab. Itu pengertian masa sekarang kekristenan itu. Jadi saya rindu setiap orang Kristen, umat yang percaya, Kolers dimanapun berada, bukan kita hanya sekedar sebagai orang Kristen, tapi kita harus bukan menjadi orang Kristen dalam pengertian sekarang ini, tetapi kita harus menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Di dalam Alkitab kita lihat ada 3 ayat penyebutan Aba Bapa. Kenapa disebut Aba Bapa? Aba itu adalah masih dalam sebutan bahasa Aram pada saat itu, yaitu seperti bahasa Inggris daddy, kedekatan, relasi yang dekat. Kalau yang secara umum kita sebut father, kalau di dalam bahasa Indonesia kita sebut ayah, tetapi kalau di dalam kedekatan kita sebut papi, mami, ya papi, papa gitu ya. Nah, jadi Aba itu yaitu sebutan keintiman dan suatu hubungan relasi yang sangat dekat dengan Allah kita. Makanya disebut Aba Bapa. Luar biasa. Jadi pengertian bahwa Allah itu adalah sebagai Aba Bapa, bukan hanya sekedar father, bukan hanya sekedar ayah, tetapi ia daddy, papi, ya kan? Papa. Bukan, itu sangat kedekatan yang luar biasa. Jadi kembali dalam 3 ayat di Alkitab tentang kata Aba dan Bapa, kita baca di dalam Markus ada 3 ayat yang saya sebutkan di dalam perjanjian baru bahwa kata Aba itu ada 3 ayat, ya kan? Yang pertama di Markus. Di Markus 14 ayat 36 katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki." Puji nama Tuhan. Pada saat pada saat di Taman Getsemani, Tuhan mengalami suatu ketakutan yang luar biasa, mengalami pergumulan, permasalahan yang luar biasa, tapi dia menyebut pada saat itu, "Ya Aba Bapa."
Jadi sebagai kita di dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita bisa menyebut Abah kita, yaitu Bapa kita yang berdaulat, yang mengendalikan segalanya dalam hidup kita. Dia Allah yang bisa kita percayakan seluruh kehidupan kita ke dalam Dia. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia Allah yang kita bisa dalam pergumulan kita, dalam masalah kita bisa berikan seluruh semua apa yang menjadi beban kita ke dalam hidupnya. Ke dalam hidup kita. Ya, yang pertama itu. Yang kedua kita bisa baca di dalam ayatnya Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Di dalam ayatnya Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, dan roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Ya, ada relasi hubungan yang sangat dekat dan intim dengannya, sehingga kita tidak takut lagi menghadap Dia. Dia Allah yang penuh kasih dengan kita. Kalau kita mengerti akan hal ini, bahwa Allah yang penuh kasih. Ya kan? Yang ketiga. Di ayatnya di Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Galatia 4 ayat 6 sampai 7 kita baca. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Puji nama Tuhan. Allah yang penuh kasih, Allah Bapa yang penuh dengan kasih, dan Dia Allah yang penuh murah hati, yang mengaruniakan rohnya kepada kita, sehingga kita menjadi anaknya dan menjadi ahli waris kerajaannya. Luar biasa. Kasihnya luar biasa, kemurahannya luar biasa. Kita diangkat menjadi anaknya. Dia memberikan rohnya sehingga kita menjadi. Jadi ada 3 ayat kita menyebut pada saat di perjanjian baru mengenai Aba ini. Allah yang mengendalikan segalanya. Allah yang bisa dapat kita percayakan seluruh kehidupan kita. Dia Allah yang begitu luar biasa mengasihi kita. Dia Allah yang murah hati, yang memberikan kita sehingga kita menjadi anaknya. Ya kan? Setelah kita mengenal Allah kita sebagai Aba Bapa, bukan hanya sebagai Allah yang jauh di sana, Allah yang begitu luar biasa penuh dengan kasih, Dia itu Allah Bapa kita, Aba kita, Dedi kita, Papi kita, Papa kita. Ya kan? Maka kriteria sebagai kita sebagai umat Tuhan, sebagai apa yang menjadi kriteria kita sebagai anak Allah, yakni yang pertama adalah lahir baru. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita baca di Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Syarat kita sebagai anak Allah ada kriterianya. Ya kan? Bukan hanya sekedar sebagai orang Kristen. Bukan hanya sekedar kita ke gereja. Bukan hanya sekedar kita sebagai orang Kristen. Tapi kita harus menjadi anak Allah. Sehingga kita menyebut Dia Aba Bapa. Kita bacakan Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita harus yang menjadi kriteria yang pertama adalah lahir baru. Bukan hanya sekedar orang Kristen, tapi kita harus menjadi orang yang percaya, menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Sehingga roh kita dilahirkan kembali oleh Allah sendiri. Yang kedua, kalau kita anak, maka sepatutnya kita dapat mendengar suara Bapa kita. Kalau kita bukan karena kita sakti mandraguna, itu secara alamiah. Tidak ada seorang anak yang tidak bisa mendengar suara bapaknya. Saya punya seorang suami, dan suami saya seorang bapak, dan seorang anak pasti bisa mendengar suara bapaknya. Bukan hanya mendengar suaranya, tetapi kehendaknya juga dia tahu.
Dia jalan juga yang seperti katakan kalau dia ada di kamar mandi. Dia tahu ehemnya bapaknya. Jalan gerakan bapaknya. Bapaknya tidak suka dengan lirikan matanya, sudah tahu anaknya. Langsung mengkerap, langsung aduh bapak saya udah nggak mau nih. Dan cara mintanya juga beda. Karena dia tahu bapaknya seperti apa. Nggak mungkin dia minta dengan cara, wah dengan caranya, oh bapak saya suka yang seperti ini loh. Kalau diminta gitu, ya kan? Nah berbeda nanti doa kita juga. Kalau kita kenal dia sebagai bapak kita, Aba bapak kita. Dan jadi ada hubungan yang dekat, intim dengan dia. Ada hubungan yang relasi yang dekat yang saya bilang sebagai bapak. Pencipta kita. Jadi suara Tuhan itu banyak berbagai macam cara. Ada secara audible, secara suara hati saat Roh Kudus berbicara dalam hidup kita. Lewat firman Tuhan, lewat situasi kondisi saat ini pun Tuhan sedang berbicara dengan kita sebagai anaknya. Lewat pemimpin rohani kita, mungkin gembala kita, mentor kita, orang tua kita, keluarga kita. Lewat orang lain atau lewat mimpi dan penglihatan. Saya tidak bahas itu mengenai suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Tapi saya mau membahas tentang kita sebagai anak Allah bisa mendengar. Sepatutnya kita bisa mendengar suara Bapa kita. Yang kedua itu. Yang ketiga, serupa dengan Bapa. Kita ini harus punya ada karakternya Tuhan. Mirip se-DNA dengan Bapanya. Nggak mungkin kita sebagai anak Allah tidak sama dengan Bapa kita. Ya kan? Seorang anak pasti ada miripnya dengan bapaknya. Oh, katanya ada pepatah bilang buah tidak jatuh jauh. Buah jatuh, bukan tidak jatuh. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jauh dari pohonnya. Puji nama Tuhan. Tapi Terima sekarang kasih di pasar buahnya. Ya puji nama Tuhan. Jadi serupa dengan Bapa kita. Ya kan? Yakni ada karakter kita sama dengan dia, mirip dengan dia. Jadi orang bisa melihat, oh dia itu bapaknya adalah seperti itu, ya kan? Saya punya anak, pasti kalau modelnya pasti mirip dengan bapaknya, ya kan? Like father, like son, like daughter, like mother. Saya tambahkan ya. Ya, nomor 4. Dipimpin, dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus dalam Roma 8 ayat 14 sampai 16. Kita baca. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah apa? Anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus memimpin kita, membimbing kita, menuntun kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang Bapa kita inginkan. Ya, yang kelima, hati yang mengasihi. Amin. Hati yang mengasihi. Kita baca di Lukas 6. Lukas 6 ayat 35. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ya kan? Ini kalau di dalam dunia, kalau nggak dicubit nggak usah nyubit. Itu kata-kata dunia. Kita baik kepada orang yang baik itu biasa. Tapi kalau kita baik kepada orang yang jahat, kata Tuhan di dalam firman Tuhan, itulah kita sebagai anak-anak Allah. Itu buktinya kita sebagai anak Allah. Ya kan? Hati yang mengasihi. Ya. Lanjut. Nah, yang keenam, murah hati. Kita baca di Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, kemurahan hati. Gak ada, ya kan, orang yang bilang anak Allah tapi pelit, merki. Ya kan? Gak ada. Di dalam firman Tuhan juga dibilang orang pelit tidak masuk kerajaan surga. Wow. Karena apa? Ngeri sekali. Karena apa?
Karena apa? Karena mencintai mamon lebih daripada Bapa. Ya kan? Ya kan? Hatinya udah terpikat dengan mamon. Sehingga pelit dan merkik kalau saya bilang. Ya kan? Yang ketujuh terakhir. Yeah. Melakukan kebenaran dan tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3, ini yang terakhir, puji nama Tuhan. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3, yang terakhir ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Diulang lagi. Kalau kita tidak melakukan kebenaran, tidak mengasihi saudaranya, kita sama dengan anak-anak iblis. Ya kan, jelas. Jadi ada 7 perkara bahwa kita kriteria sebagai anak Allah. Bukan hanya sekedar orang Kristen. Kita harus menjadi anak Allah. Dan ada kriterianya sebagai anak Allah. Kalau kita mau mendapatkan berkat Bapa itu. Ya kita sebutkan ia adalah Allah pencipta langit dan bumi dan semesta alam. Adalah Abah kita. Bapa kita. My daddy. My daddy ya. My Daddy. papi. Oh, Oke. Luar biasa sekali Bu Gembala mampu meringkas 7 perkara dalam satu waktu ya. Saya punya pengajar 7 share harus 5 hari. Bu Gembala mampu meringkas 7 poin dalam waktu 1,5 jam, luar biasa. Memang dia seorang pengajar yang berbakat sekali. Jadi kita diajar hari ini bagaimana ciri kita menjadi anak Allah. Kita tidak cukup hanya menjadi orang Kristen yang hanya atribut saja ya. Tetapi menjadi anak-anak Allah, lahir baru, bisa mendengarkan suara Allah, punya kemurahan hati, sehingga kita menggambarkan siapa Allah kita lewat kehidupan kita. Amin. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur pengajaran yang berbobot hari ini kami terima, yang cukup berat kami hari ini dengar, tetapi kami percaya dengan kami belajar dan belajar dan belajar terus, maka kami akan mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah kami menjadi orang Kristen yang serupa dengan anak Allah, yaitu Kristus, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Hari ini kami percaya tangan penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kingdom of love, kingdom of love. We stand together in Christ unity.